alhamdulillah istri saya itu menguatkan saya, bukan malah membuat kita down ya, membuat saya down sebagai suami, tapi dia menguatkan saya. Ya sedih sih nggak bisa kumpul bareng keluarga ya, yang pertama. Tapi kan yang keduanya kita emang jaga jarak juga, kasihan kalau pulang juga kan. Ramadan usai. Hari Raya Idul Fitri menjadi hari yang dinanti oleh seluruh umat Muslim. Tak terkecuali bagi warga Jakarta. Tetapi hendaknya sesudah Idul Fitri pun kita harus tetap merajut kebersamaan kita, persaudaraan kita, sehingga kita dapat. Namun, Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran tahun 2020 terasa berbeda di tengah pandemi Corona. Sidang isbat dilakukan secara virtual. Karenanya, sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kota Jakarta tampak begitu lengang. Besar 505.080.000. Masjid yang biasanya ramai didatangi jemaah untuk melaksanakan salat Id menjadi sepi. Jemaah yang ingin melakukan salat Id berjemaah harus mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak di tiap saf salat dan menggunakan masker. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB perlahan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai menyongsong kelaziman baru atau new normal. Telah diputuskan itu sebagai hari raya Idul Fitri, menyepakati bersama bahwa Idul Fitri insyaallah. Kehidupan yang berubah juga terasa karena pada musim Lebaran kali ini, perantau di ibu kota tak bisa mudik ke kampung halaman. Tentunya ada beberapa hal kami dari Majelis Ulama Indonesia untuk menghindarkan kerumunan dan mengantisipasi. Keluarga Neni Rohmawati adalah salah satu yang merasakannya. Kita melaksanakan bersama-sama walaupun memang ada beberapa. Gak apa-apa ya Ki, nggak pulang ya Ki ya? Nggak mudik ya? Iya nggak apa-apa Pak. Kita lebaran di sini aja dulu ya tahun ini. Emang ya? Insya Allah tahun depan kita mudik ya. Sampai keadaannya aman-aman lagi aja. Yaudah besok bantuin mama masak ya. Iya. Buat bantuin orderan. Keadaan memaksa para perantau menahan rindu untuk tidak bertemu keluarga tercinta. Menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri itu setidaknya jarak untuk Ya sedih sih nggak bisa kumpul bareng keluarga ya, yang pertama. Tapi kan yang keduanya kita emang jaga jarak juga, kasihan kalau pulang juga kan.
pertama kali dalam hidup, Neni Rohmawati tidak salat Id di masjid. Perempuan 34 tahun ini mengikuti imbauan pemerintah untuk salat Id di rumah. Neni juga tidak bisa berangkat ke masjid bersama-sama dengan suami dan putranya, seperti pada musim Lebaran tahun sebelumnya. Sholat di sana juga. Ya, tadi gimana sholat di sana ya? Penuh nggak? Rame banget. Memang nggak ada yang wanita, lelaki semua. Biar muat masjidnya. Tapi pada pakai masker. Pada pakai masker, jaga jarak. Rame loh, sampai pinggir-pinggir penuh. Tadi kenapa nggak sholat? Bagi Neni, keluarga adalah segalanya. Boleh. Sehingga untuk pertama kalinya, Neni dan keluarga kecilnya harus merelakan untuk tidak berlebaran di kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat. Ya sedih sih nggak bisa kumpul bareng keluarga ya. Yang pertama, tapi kan yang keduanya kita emang jaga jarak juga. Kasihan kalau pulang juga kan. Orang tua di sana kan juga harus sehat ya. Ya mungkin ya doain aja lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang. Udah ngabarin. Ya kesepakatan kita sih gitu. Di samping juga lagi sulit kan, ya memang kan lagi PSBB gitu Mbak ya. Jadi kalau mudik juga nggak mungkin kan, Kang. Di jalanan juga disuruh putar balik arah lagi. Di kampungnya nanti juga kita jadi ODP, jadi malah repot kitanya juga kan. Oh, di sana juga ada? Di sana ada, ya dipantau lah Mbak pastinya. Sehat. Apa yang batin ya Mak? Eki. Nih. Rasa rindu kepada keluarga bisa diobati dengan bersilaturahmi secara virtual melalui video call. Bertahan hidup di Jakarta juga semakin terasa berat ketika wabah COVID menyerang. Ya. Neni ikut membantu sang suami Lutfi menghidupi Muhammad Eki, anak sematawayangnya. Lupa nuntus ya. PSBB memaksa Neni untuk menutup warung miliknya dan hanya menerima pesanan via WhatsApp. Mana? Kan kalau misalkan kalau buka warung itu pendapatan lebih banyak. Kalau selama pandemi ini ya kita terima order ya mungkin kan yang order nggak nentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Ya dijalanin alhamdulillah aja daripada kosong. Tapi biasanya kalau warung berapa sih Mbak dapetnya? Kalau normal ya, itu normal 800, 700 sehari itu pasti dapat. Kalau order itu paling 200.000. Jauh banget kan. Iya sih. Mm-mm. Sama berarti yang sekarang ini pas lagi COVID gini? Malah sekarang COVID nggak ada pendapatan kan kalau sekarang. Gak apa-apa. Sementara itu sang suami Lutfi yang bekerja sebagai pengemudi ojek online tidak bisa mengantarkan penumpang. Hanya dapat menerima pesanan barang dan mengantarkan makanan. Sehari bisa 160, kadang 180 gitu. Kalau lagi bagus ya alhamdulillah deh Mbak bisa 200-an gitu. Iya. Sekarang gimana? Ya kita cari 50.000 aja sulit Mbak kalau masa pandemi kayak gini kan. Kadang ordernya 1, 2 gitu, kadang nyalain dari pagi dapat ordernya udah sore gitu kan. Jadi ya memang agak jauh sih. Terus untuk dengan kurangnya itu gimana buat kehidupan? Ya kadang penumpang suka ada yang ngasih tip-tip Mbak ya. Ada yang baik hati ya alhamdulillah gitu. Ya mungkin udah diatur kali rezekinya ya. Iya, sama-sama.
Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Maaf G, aku nggak bisa pulang dulu soalnya di sini lagi PSBB. Tidak jauh berbeda dengan Neni dan Lutfi yang harus bertahan di Jakarta dan menunda mudik. Muhammad Amiluda Roin atau akrab disapa Roin juga terpaksa tidak mudik ke kampung halamannya di Rembang, Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Maaf G, aku nggak bisa pulang dulu soalnya di sini lagi PSBB. Dan maaf juga aku nggak bisa kirim dulu ya. Soalnya ya beginilah. Doain aja terus, mudah-mudahan nanti bisa kirim dan bisa lebih bagus lagi. Tidak bertemu sang istri sudah cukup berat bagi Roin. Namun beban itu bertambah ketika Roin harus menelan kenyataan kehilangan pekerjaannya. Sebagai sopir golfcar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura. Iya, imbasnya kerasa banget di pekerja, apalagi kita yang outsourcing gitu kan ya. Ya dari gaji 100% itu bisa dibayar full, tapi sekarang cuma 20%. Dan setelah itu kita kena PHK kayak gitu. Bukan PHK sih, ini habis kontrak dan itu juga imbas dari corona juga, dan katanya juga nanti mau dipanggil lagi tapi entah kapan, kita belum tahu juga. Roin harus tetap berjuang di Jakarta demi menghidupi sang istri yang saat ini hamil 3 bulan dan berada di Rembang, Jawa Tengah. Berbekal uang pesangon, ia mencoba membuka usaha ayam geprek bersama seorang teman, Muhammad Syarif Hidayat. Kerjasama saya udah kurang lebih sekitar 8 bulan. Dari pertama itu saya pertama dulu sendiri mendirikan usaha ini. Udah gitu saya ketemu sama dia, langsung saya ajakin usaha karena dia pun waktu itu udah mau kena PHK dari perusahaannya. Makanya saya ajakin untuk usaha bareng gitu. Banting setir menjadi pedagang ayam geprek ternyata bukan perkara mudah bagi Roin. Ya agak berat juga sih Pak ya, itu banting setir gitu kan. Awalnya enak kita kerja dapat gaji bulanan gitu kan, sekarang kita mencari setiap hari kan, kita harus mencari uang itu kan, kerasa banget gitu. Rasanya lebih sulit? Lebih sulit. Apa kesulitannya? Ya kesulitannya ya ini ya, kita mencari uang kesehariannya itu loh ya. Apalagi kita punya keluarga, punya tanggungan, untuk menghidupi itu kita yang susah gitu. Putus asa hampir saja menyelimuti Roin. Beruntungnya, sang istri dan keluarga besarnya menerima dengan lapang dada kondisi yang harus dijalani Roin di Jakarta, yaitu sebagai pedagang ayam geprek. Alhamdulillah istri saya itu menguatkan saya, bukan malah membuat kita down ya, membuat saya down sebagai suami, tapi dia menguatkan saya, membuat saya semangat, ada semangat baru gitu loh. Ada semangat baru untuk terus fight. Kita menjalani hidup yang setiap harinya penuh dengan gejolak gini kan. Ya kita harus tetap fight, harus semangat gitu kan.
Pandemi corona tidak serta-merta melancarkan usaha ayam gepreknya. Kini Roin terus mencari cara agar semakin banyak konsumen yang memesan ayam gepreknya. Mulai dari promosi mulut ke mulut hingga mendaftarkan menu makanannya ke aplikasi pemesanan makanan secara daring. Keinginan pribadi sih pengennya banyak ya Mbak ya, pengen kerja lagi, pengen normal lagi, ekonomi gitu aja sih Mbak. Bertahan dengan kenormalan baru tidaklah mudah. Neni ingin segera bisa berjualan seperti sedia kala, membuka kembali warungnya meski harus mengubah metode berjualan. Ini sekarang Lebaran, makanya rencana mau buka pelan-pelan. Nggak khawatir Mbak? Ya ngikutin yang kayak udah yang kayak di TV boleh buka kan, tapi sistemnya enggak dengan orang lingkungan pada makan di situ, mungkin dengan sistem bungkus ya. Jadi jaga jarak juga tetap kan. Sedangkan sang suami, Lutfi, ingin di tahun ini kembali mendapatkan pekerjaan yang layak. Keinginan pribadi sih pengennya banyak ya Mbak ya, pengen kerja lagi. Pengen normal lagi, ekonomi gitu aja sih Mbak. Sama ya biar keluarga pada senang-senang lagi gitu. Dari hati kecilnya, Neni ingin meminta maaf kepada orang tuanya dan ingin segera berkumpul kembali. Mohon maaf lahir batin, terus mudah-mudahan ngerti keadaan kayak gini ya, karena bukannya kemauan kita juga kan, emang kita harus jaga jarak juga biar orang tua sehat ya. Pokoknya kita sekeluarga minta mohon maaf lahir batin, dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau harapannya Neni sendiri di tahun ini apa sih Mbak? Ya mudah-mudahan keadaan lebih baik lagi ya, biar saya bisa usaha lagi, biar keadaan kayak semula lah, biar suami juga cepat dapat kerjaan lagi. Sama seperti Lutfi, Roin juga ingin kembali ke pekerjaannya di PT Angkasa Pura. Kalau untuk usaha saya, mudah-mudahan bisa berkembang dan maju ya, harapan saya. Ya, untuk saat ini kita fokus untuk dagang aja ya. Gitu. Kalau untuk saat ini melihat dagangan juga lagi sepi, aku milih pekerjaan dulu. Iya. Milih pekerjaan ya? Iya. Berarti yang gepreknya ditinggalin? Gak ditinggalin 100% ya, nanti ada orang yang bantu lah gitu. Neni, Lutfi, dan Roin hanyalah sebagian kecil dari perantau di ibu kota yang harus menahan rindu untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Di tengah pandemi, mereka tak hanya meratapi nasib, melainkan berjuang untuk tetap bangkit dan melanjutkan hidupnya, serta berusaha agar terbiasa hidup dengan kenormalan baru.